3, 2, 1. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai penuh cinta untuk kamu semua, sahabat hatiku yang selalu stay setia di sini. Gimana kabar hari ini, pejuang investasi masa depan? Aku harap kalian tetap sehat lahir dan batin ya. Semangatnya always on fire, dan yang paling penting jangan pernah berhenti, bangun terus sumber pasif income-nya secara konsisten ya. Karena ingat, whenever kamu berhenti, di situ rezeki kamu ikutan berhenti juga. First thing first, izinin aku ucapin syukur sedalam-dalamnya kepada Allah sang pemilik alam semesta raya ini, yang masih memberi kita kesempatan luar biasa untuk ketemu kembali, belajar bareng lagi, dan saling menguatkan di ruang hangat ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk hari kemarin yang sudah kita lalui, baik yang penuh dengan tawa maupun dengan linang air mata. Semuanya merupakan bagian dari proses upgrade hidup kita dan selalu akan kita syukuri. Terima kasih juga nggak lupa kita ucapkan untuk hari ini, saat ini, di sini, sekarang yang sedang kita jalani penuh dengan kesadaran, kewarasan, dan terima kasih juga kita ucapkan untuk hari esok yang belum tentu nggak ada jaminan datang sih, tapi ya insya Allah akan lebih indah lagi dari hari-hari sebelumnya, dan hopefully penuh berkah dan kejutan-kejutan yang baik. Anyway, teman-teman, yuk kita absen dulu yuk. Dari daerah mana aja kalian nonton video ini? Tulis ya di kolom komentar. Mungkin ada yang dari Jakarta, ada yang dari Makassar, Jogja, Kuala Lumpur, Dubai, atau malah dari pojok desa yang sinyalnya kadang ya main petak umpet. Aku mau tahu biar kita itu makin ngerasa deket meskipun jarak yang memisahkan antara aku dan kamu. Oh iya, request yuk, kita bacain requestan yang masuk ke redaksi Cawan Kosong. Yang datangnya kali ini dari Kak Wulan di Maus Pati Magetan. Wulan nitip salam buat yang ngakunya Ivan Sender tapi ternyata KTP-nya namanya Kang Suwito. Aduh. Ono why, but sorry to say ya, nama itu doesn't matter sih. Semua nama itu bagus karena pemberian dari orang tua kita dari lahir. Tapi honestly, kenapa sih harus nipu nama? Kenapa? Doesn't make sense banget ya kan? Apakah nama yang diberikan ortu kita itu kurang keren atau gimana? Ya, it's okay lah ya. Nah, sebelum kita mulai topik berat penuh makna ini, aku mau ingetin, by the way, kalian jangan lupa ya mampir ke online shopnya Cawan Kosong. Di sana ada beauty care biar wajah seglowing-glowingnya dari hati yang bahagia. Ada juga fashion ladies and boys yang kece banget. And healthcare, kosmetik, kebutuhan rumah tangga ataupun household, sampai gadget pun ada. Semua produk sudah aku pilih dan kualitasnya bagus. Harga masuk akal dan yang pasti doesn't make sense kalau nggak langsung check out. Tolong banget ya, belanja pakai uang tunai ya, no utang-utang klub. Linknya udah ada di deskripsi box bawah, tinggal klik, pilih, dan bayar, because kita mau belajar menghargai rezeki dengan mindset yang sehat. Ingat ya, belanja di sini bukan cuma support online shopnya Cawan Kosong, tapi juga support keberlangsungan channel ini supaya tetap bisa berbagi inspirasi buat kalian semua ya. Oke ya, kita sekarang masuk ke tema besar kita hari ini. Apa sih Min temanya hari ini? Ternyata nggak perlu siapapun loh untuk bahagia. Ada yang tahu nggak kenapa kok bisa begitu? Ternyata kita itu nggak perlu siapapun untuk bahagia. Yes, kamu nggak salah denger ya. First of all, aku cuma mau bilang, banyak orang di luar sana ngerasa privilege itu adalah punya pasangan yang sempurna, punya keluarga yang harmonis, ataupun lingkaran pertemanan yang selalu mendukung, yang selalu support. Tapi but guess what?
kenyataannya maybe kamu bisa bahagia tanpa semua itu. Tanpa lingkaran pertemanan, tanpa keluarga yang harmonis ya. Karena honestly, bahagia itu bukan tentang siapa yang ada di sekitarnya kamu, namun siapa yang ada di dalam dirimu. Doesn't matter seberapa ramainya orang di sekitar kamu, seberapa banyak orang di sekitar kamu, kalau hati kamu kosong, ya kamu tetap akan ngerasa sedih ya. Setuju nggak? Kadang kita itu berpikir, kalau aku punya dia, aku pasti bakal bahagia hidupnya. But sorry to say ya, itu sih cuma ilusi manis yang sering bikin kita kecewa sendiri. Kebahagiaan sejati itu datang saat kita itu mampu berdiri di atas kaki kita sendiri, bukan dari siapapun, bukan dari orang lain, bukan dari pasangan, bukan dari partner, bukan dari saudara, bukan ya, tapi kita mencintai diri kita sendiri dan membangun hidup yang kita mau tanpa menunggu persetujuan dari siapapun. Dan sometimes hidup akan kasih kita momen di mana semua orang akan pergi, ninggalin kita, bukan untuk menghukum kita, tapi untuk apa? Untuk memberi kita pelajaran, untuk ngajarin bahwa kita itu sudah cukup, kita itu kuat, dan kita itu bisa expand dan grow tanpa harus bergantung kepada validasi orang lain ataupun siapapun. Mungkin kamu akan ngerasa sepi di awal-awal, dan unfortunately itu bagian dari proses. Tapi somehow di kesepian itu kamu akan menemukan siapa diri kamu yang sebenarnya. Dan actually ada beberapa tips yang bakal aku kasih di sesi kali ini. Langkah-langkah praktis supaya kamu itu bisa bahagia ya, tanpa bergantung kepada siapapun. Kita akan bahas hal ini ya, yang paling sederhana. Kita akan bahas dengan bahasa yang sederhana sampai hal yang paling mendalam, dari mindset sampai tindakan nyata. Dan percaya deh, kalau kamu bener-bener praktekin ini bakal jadi titik balik di hidup kamu ya. So stay di sini, jangan kemana-mana. Siapin minuman dan cemilan favorit kamu biar tidak ada distraksi apapun. Lebih baik kamu dengerinnya pakai handset jika lingkungan kamu lagi sedang berisik ya. Stay di sini as long as kamu siap untuk membuka telinga, membuka hati ya, membuka hati, karena perjalanan kita hari ini mungkin akan bikin kamu bilang, oh ternyata selama ini aku nyari kebahagiaan di tempat yang salah ya. Ya, dan finally kamu akan sadar kalau bahagia itu bukan sesuatu yang orang lain kasih, tapi sesuatu yang kamu ciptain sendiri ya. Oke, teman-teman? Oke, everyone, are you ready? First thing first, aku mau kamu duduk yang nyaman dulu ya. Kamu tarik nafas pelan-pelan, lalu hembuskan perlahan. Rasain aliran udara yang masuk keluar dari tubuh kamu. By the way, ini bukan cuma teknik relaksasi ya, tapi ini adalah pengingat sederhana bahwa kamu masih hidup. Dan honestly itu adalah privilege yang gak semua orang dapat hari ini. Actually banyak banget orang mengira kebahagiaan itu datang dari orang lain, dari pasangan yang perhatian, dari temen yang selalu ada dan selalu support, atau dari keluarga yang lengkap. But sorry to say ya, itu sih semua cuma mitos. Bagi aku itu semua cuma mitos yang sering bikin kita itu terjebak dalam ekspektasi yang gak realistis, membuat kita sering terjebak dalam pengharapan yang gak realistis. Karena maybe orang-orang itu akan hadir, dan maybe juga mereka akan pergi kapan aja. Dan yang jelas doesn't matter siapa yang datang maupun siapapun yang pergi, hidupmu harus tetap berjalan, ya kan? Sampai di sini paham ya? Sampai di sini setuju ya sama aku? Even though rasanya mungkin sakit kalau pas ditinggalin, but guess what? Kamu bisa bahagia tanpa mereka atau tanpa siapapun. Karena sometimes
Tuhan membiarkan kita sendirian. Supaya apa? Supaya kita itu bisa belajar mengandalkan diri kita sendiri. Nah, teman-teman, ada beberapa tips bahagia tanpa butuh orang lain atau tanpa butuh siapapun yang harus kamu tahu dan hopefully bisa kamu praktekkan mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Yang pertama, sadari bahwa kamu itu sudah cukup. Nah, kebahagiaan itu dimulai saat kamu itu berhenti mencari pengakuan dari luar sana. Do you know why? Because pada akhirnya yang paling mengenal diri kamu ya diri kamu sendiri. So, jangan biarkan opini orang menentukan nilaimu. Yang keduanya, latih rasa syukur setiap hari. First of all, syukur itu ibaratnya seperti otot. Semakin sering dipakai akan semakin kuat. Nah, tulis ya, minimal 3 apa yang kamu syukuri setiap pagi, sekecil apapun itu. Dan honestly, ini akan mengubah frekuensi energi kamu secara nonsens cepatnya. Dan yang ketiganya, nikmati waktu sendirian tanpa rasa bersalah. Probably awalnya agak aneh sih, tapi coba ajak diri kamu nonton film sendiri, makan sendiri, atau jalan kemanapun, atau ke taman lah simpelnya ya, atau jalan ke taman ataupun jogging track tanpa ditemenin oleh siapapun. Because di situ kamu akan belajar jadi teman terbaik. Untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri. Yang keempatnya, kelola pikiran. Jangan biarin pikiran itu mengelola kamu. Ya, mindset yang sehat itu adalah kuncinya. Healthy mindset is the key. Dan unfortunately, banyak orang hancur bukan karena kenyataan yang mereka hadapi, namun karena drama yang mereka ciptain di kepala mereka sendiri. Nah, kamu sadari itu ya. Yang kelimanya, jaga kesehatan fisik dan mental. Olahraga ringan seperti olahraga ringan setiap hari tapi rutin. Kemudian kamu terapin pola makan yang sehat, tidur yang cukup. Nah, itu bukan cuma soal tubuh ya, tapi juga soal investasi kebahagiaan jangka panjang. As long as tubuh kamu sehat, hatimu pun lebih mudah untuk bahagia ya. Yang keenamnya, kamu fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Doesn't matter seberapa keras kamu mencoba, kamu gak bisa mengubah semua orang. Instead, ubah cara kamu meresponnya ya. Gak semua ini kamu bisa kontrol ya. Kemudian yang ketujuh, batasi konsumsi drama dari luar. By the way, bukan cuma drama TV yang bikin kita stres, tapi juga drama sosial media. Unfollow ya, ingat itu, unfollow akun-akun yang bikin kamu banding-bandingin hidup, yang di situ kebanyakan negatifnya. Kebanyakan flexing, kebanyakan pamer, kebanyakan misalkan komentar yang negatif, ataupun kebanyakan ngeposting sesuatu yang gak sesuai dengan realitanya. Because membandingkan itu adalah racun kebahagiaan. Ingat itu. Dan yang kedelapannya, buat rutinitas yang memberi makna. Sometimes kebahagiaan itu datang dari hal sederhana, tapi dilakukan secara konsisten. Minum kopi pagi sambil membaca buku barangkali, jalan pagi sambil dengerin musik, atau mungkin meditasi 5 menit sebelum tidur. Itu adalah rutinitas yang positif dan membuat mental dan jiwa kita menjadi lebih rileks dan tentunya lebih bahagia. Kemudian rayain pencapaian kecil, even though terlihat remeh. Selebrasi itu penting ya. Merayakan itu penting because itu mengajarkan otak kamu bahwa setiap langkah maju itu sungguh sangat berarti. Yang ke-10, belajar bilang tidak tanpa rasa bersalah. Jangan menjadi tidak enakan ya. First thing first, kebahagiaan kamu itu bukan tanggung jawab orang lain. Dan sebaliknya, unfortunately, terlalu banyak terlalu banyak setuju untuk orang lain bisa berarti tidak.
Untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri. So, berani bilang tidak jika kamu rasa tidak sesuai sama kamu ya. Kemudian kamu berhenti menunggu izin untuk hidup. But guess what? Kamu gak butuh persetujuan siapapun dari manapun untuk memulai sesuatu. Mau belajar, mau pindah kerja, mau memulai bisnis, mau traveling, ataupun mau melakukan rutinitas yang baru. Lakuin aja. Because hidup ini adalah milik kamu. Hidup ini sepenuhnya milik kamu. Gak perlu izin dari siapapun, gak perlu minta persetujuan ataupun komentar ataupun pendapat dari siapapun. Mulai aja, karena hidup ini kamu yang ngejalaninya dan milik kamu sepenuhnya. Kemudian berani keluar dari lingkaran orang-orang yang toksik. Jangan menjadi tidak enakan. Barangkali kamu sudah berteman dengan dia cukup rapat ataupun sudah berteman beberapa bulan lamanya, kemudian kamu gak enak untuk memutus hubungan karena kedapatan dia itu ternyata orangnya negatif banget ataupun toksik ya. Actually, gak semua orang layak ada di sekitar kamu. Gak semua orang layak masuk ke dalam hidup kamu. As long as mereka menguras energi kamu, kamu berhak mundur ya. Mundur secara elegan. Putus, potong hubungan dengan orang yang negatif. Kemudian isi hidup dengan hal-hal yang membuat kamu expand. Misalkan baca buku yang positif, misalkan ikut kelas, ikut workshop, ikut seminar, menambah skill ya, yang menambah skill baru. Because berkembang itu bikin hati penuh, bikin hati kamu merasa penuh. Meskipun nggak ada orang lain yang memuji, tapi itu penting untuk diri kamu sendiri, karena sebenarnya kamu itu sudah cukup ya, nggak perlu orang lain. Jadi yang ke-14-nya, sadari bahwa kesepian dan sendiri itu beda ya, hampir sama tapi beda. Probably kamu pernah merasa kesepian di tengah keramaian. Itu karena kesepian adalah soal koneksi batin, bukan soal jumlah orang di sekitarnya kamu. Jadi hidup ini cuma sesaat. Jadi hidup di saat ini, dan finally kebahagiaan itu ada di sini dan sekarang, saat ini, bukan di masa lalu yang sudah pergi dan sudah kamu lewati, sudah kamu lalui, bukan di masa lalu. Terkadang otak kita itu masih sering kali mengajak kita ke masa lalu, bukan juga di masa depan yang belum terjadi. Terkadang otak kita itu juga mengajak kita lompat untuk ke masa depan, padahal sebenarnya kita itu hidup di saat ini, sekarang, di sini. Jadi nikmati momen ini whenever kamu bisa. Buat sepenuh hati, buat sebaik mungkin saat ini, di sini. Bukan yang kemarin, bukan yang sudah lampau, bukan juga yang belum datang ataupun di masa depan ya. Hidup itu adalah saat ini. Dan suddenly kamu akan sadar, semua tips ini intinya adalah berdamai dengan diri kamu sendiri. Karena mindset yang sehat, healthy mindset itu akan membuat kamu gak lagi mengemis cinta ataupun mengemis pengakuan atau validasi. Kamu bahagia bukan karena orang lain bikin kamu bahagia, tapi karena kamu itu memilih untuk bahagia. So teman-teman, kalau kita tarik benang merah dari pembahasan yang begitu panjang tadi, intinya cuma satu ya. Kebahagiaan itu bukan hadiah yang datang dari orang lain. Kebahagiaan itu bukan hadiah yang datang dari orang lain, tapi hasil dari pilihan dan tindakan kita sendiri. So, kendalikan pikiran, perkuat hati. Karena saat pikiran kamu sehat, kamu gak akan gampang rapuh hanya karena orang lain pergi dari hidup kamu ya. Bangun hubungan terbaik dengan diri sendiri, karena dirimu adalah satu-satunya orang yang akan menemanimu seumur hidup dalam keadaan apapun, sendiri. Bahkan lahir kita juga sendiri dan mati pun kita juga sendiri ya.
fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Karena menunggu kebahagiaan dari orang lain itu seperti ibaratnya menunggu hujan di musim kemarau. Probably akan bikin kamu kehausan terlalu lama. Ya, jadi kamu gak butuh siapapun untuk bahagia. Ingat itu, kamu gak butuh siapapun untuk bahagia. Tapi kamu butuh diri kamu sendiri yang utuh untuk benar-benar hidup. Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, kebahagiaan orang lain hanya akan jadi bonus, bukan penentu. Ya, ingat itu. Oke teman-teman, karena kita sudah ngobrol panjang lebar, saatnya nih ya aku kasih apresiasi. Aku mau kasih big thank you untuk kalian semua yang udah bantu nge-share link video ini ke grup-grup komunitas influencer, komunitas afiliator sukses, ke grup komunitas konten kreator regional. Bayangin ya, dari awal channel ini ya mungkin cuma 2 biji subscriber, dan hari ini alhamdulillah kita sudah tumbuh menjadi keluarga besar yang luar biasa. Ini bukan cuma angka di layar ya, ini bukti nyata kalau kebaikan yang dibagikan akan selalu menemukan jalannya kembali. Kalian adalah bagian dari sejarah perjalanan channel ini, dan aku gak akan pernah lupa itu semua. Teman-teman, oke ya, sebelum kita tutup video ini, sebelum aku izin mohon undur diri, izinkan aku menyelipkan sedikit pesan dari hati. Hidup itu nggak selalu manis kok. Hidup itu nggak selalu manis dan nggak jaminan hidup itu selalu manis dan mulus. Terkadang ada pahit, terkadang ada asem, terkadang ya malah campur aduk ya, kayak es campur ya, yang esnya kebanyakan. Tapi ingat ya, Tuhan semesta raya ini selalu mengizinkan hati yang sabar dan pikiran yang ikhlas untuk menemukan jalannya. Tuhan semesta raya selalu memudahkan langkah orang-orang yang mau belajar, mau berproses, dan mau membahagiakan diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Ya, garis besarin, tanpa merugikan orang lain. Dan apapun yang sedang kamu perjuangin hari ini, Tuhan semesta raya selalu memudahkan jalanmu, melapangkan rezekimu, dan menjaga orang-orang yang kamu sayangi dimanapun mereka berada. Dan untuk kamu yang lagi dalam masa-masa sulit, percaya deh, Tuhan sedang menyiapkan pelangi yang gak pernah kamu duga warnanya. Pelangi yang begitu indah dan gak akan pernah kamu duga kapan munculnya. Oh iya, aku mohon apologize ya. Aku mohon maaf banget kalau selama dalam penyampaian racikan kalimat ini barangkali ada salah kata ataupun ada kurang berkenan di hati kalian. Aku ini cuma manusia biasa. Sekali lagi, aku ini cuma manusia biasa yang pastinya ya nggak luput dari kilaf. Tapi percaya deh sama aku, semua yang aku sampaikan di sini lahir dari niat baik dan rasa sayangku untuk kalian semua. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, seperti biasa aku sebentar lagi mau OTW urgent ke airport. Kali ini mau kemana Min? Ya, kali ini aku mau terbang ke Banyuwangi untuk menghadiri undangan kerjasama kontra endorsan produk-produk beauty care dan produk fashion beberapa. Sekaligus join eksklusif private meeting. Tapi ya seperti biasa, kalau udah ngumpul sama orang-orang yang satu frekuensi, pasti kita juga akan bernostalgia, ngebahas mindset sehat supaya hidup ini selaras, nggak gampang tersesat, dan semesta raya ini senantiasa merestui setiap langkah kita. Jadi teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ingat ya, tetap sehat, tetap semangat, dan ingat, jangan pernah biarin orang lain menjadi remote kontrol kebahagiaan kamu. Kebahagiaan kamu itu kamu sendiri yang pegang, kamu sendiri yang menciptakan ya. Oke, aku pamit dulu ya, sebelum aku nanti ketinggalan pesawat dan malah drama lari-larian ke bandara kayak di film-film komedi. Oke ya.
Bye-bye, sampai jumpa sahabat hatiku. Love you all to the moon and back. Oke, thank you ya. Jaga hati kamu, jaga dompet kamu, jaga sifat dan sikap kamu, jaga attitude kamu. Oke, sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.